Okay. Hello. Now we are going to learn about grammar. Nah, grammar kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relative pronouns. Oke. Nah, relative pronouns ini sering kita jumpai dalam materi bahasa Inggris tentang bagaimana kita menggunakan who, which, whom, where, and when. Nah, di mana artinya ini adalah yang the man who take the money is my father, for example. Laki-laki yang mengambil uang itu, jadi who di situ diartikan sebagai yang, ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, langsung aja dulu kita ke pengertiannya, biar nanti kita mengerti how we can use the relative. Okay, relative pronouns is a pronouns used to begin a subordinate clause. It can be referred to as a relative pronoun since it indicates the relationship of the subordinate clause to the rest of the sentence. Nah, jadi relative clauses are adjective clauses. Okay, what does it mean? Now, before we go on for the using of the which, who, and etc., now we have to know what is relative clause. After we know the relative pronouns, so now we have to know the relative clauses. Okay, we use relative clauses to give additional information about something without starting another sentence. By combining sentences with a relative clause, your text becomes more fluent and you can avoid repeating certain words. Okay, it means that relative clause help us to avoid the repetition word ya dalam bahasa Indonesia itu supaya kalimat yang kita gunakan tidak terlalu mubazir. Oke, nah langsung aja. Nah di sini untuk slide yang ini saya hanya menjelaskan sedikit tentang penggunaan who, whom, which, dan untuk slide berikutnya akan saya jelaskan satu persatu. Oke, ini hanya kulitnya dulu. Who, whom, it is explaining about the people. Jadi kalau who ini biasanya menjelaskan orang. Whom juga menjelaskan orang, tapi ada perbedaannya. Kalau whom itu menjelaskan orang untuk kata ganti ataupun pronoun. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan kita masuk ke contoh. Which, yang. Nah, semua ini who, whom, which, yang ya. Tapi which di sini menjelaskan tentang animals, things, and objects. Jadi which menjelaskan nama-nama binatang ataupun benda ataupun objek tertentu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau diikuti dengan people, diikuti dengan binatang itu harus bagaimana? Nah, jadi who itu biasanya subjeknya itu terserah ya, mau subjeknya tentunya people ya maksudnya, dan itu biasanya diikuti dengan langsung kata kerja. Seperti itu ya. Oke, nanti contohnya akan saya berikan. Terus whom itu subjek langsung diikuti dengan orang ataupun biasanya kata ganti ya. Which tentunya binatang ataupun benda. Oke, langsung aja. Contoh, where is the cheese which was in the fridge? Nah, di sini kenapa dia menggunakan which? Tadi saya sampaikan bahwa which menjelaskan benda. Jadi di sini yang menjadi bendanya adalah cheese. Betul ya? Jadi yang where is the cheese? That's why makanya dia menggunakan which karena dia the cheese. Oke, paham ya? Number two, the man who take the money is my classmate. Nah, kenapa ini menggunakan who? Tentunya kita lihat nih subjeknya. Orang. Subjeknya orang ya, karena tadi who menjelaskan people. Oke, Gus. Terus setelah kita sudah melihat ini orang, tentunya setelah who langsung diikuti kata kerja. Oke, tadi ya saya sampaikan ya, who setelah subjek baru masuk dia who, subjeknya manusia ataupun orang, langsung ke kata kerja. Oke. Nah, setelah dari kedua ini which dan who sudah kita sedikit tahu tentang kulitnya, mari kita coba dulu menjawab soal ini ya ataupun cerita ini. Oke, nomor satu sudah disediakan. Dilma is a woman who is a candidate for president in Brazil. Nah, kenapa ini menggunakan who? Karena ini adalah a woman. Jadi manusia ataupun orang. Gitu ya.
Yes, betul ya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Dilema. Nah, di sini juga kita harus perhatikan penggunaan tanda baca ya, ada koma, titik. Jadi kalau udah seperti itu berarti kita harus lebih teliti apakah ini langsung digabungkan ke relatifnya atau tidak. Nah, di sini setelah ada titik-titik, ada nih you. Nah, tadi saya sampaikan bahwa whom ataupun who mengikuti people ataupun orang, tapi itu berbeda ya. Whom untuk pronoun atau kata ganti orang. Oke, jadi you. Nah, di sini langsung diikuti orang nih, you, Anda. Berarti Dilma, koma, jadi whom you saw on TV is a candidate. Jadi di sini dia menggunakan whom. Oke, karena diikuti langsung you. Oke. Next kita lanjut. I've got an email playing sports sent by Sergino. Nah, di sini kita lihat an email. Email itu orang, benda atau gimana? Yes, tentu dia things ya. Karena things dia berarti tadi menggunakan which. Yes, oke. Lanjut, let's open the gift. Nah, the gift. Gift ini benda or people or what? Of course, things. Jadi kalau things dia tentu menjelaskan which. Oke, very good. Nah, kita lanjut ya, langsung ke penggunaan. Nah, tadi kita udah membahas tentang who, di mana who menjelaskan orang, di mana which menjelaskan benda, di mana whom juga menjelaskan orang, tapi harus diikuti dengan kata ganti atau objek pronoun ya. Jadi di sini kita lanjut ke penggunaan whose. Nah, we say whose for possession. We only use whose after people to refer to the things that are theirs. Nah, jadi maksudnya di sini whose kita gunakan untuk kepemilikan. Jadi, jika kamu memiliki sesuatu barang atau orang memiliki barangnya tersebut, maka kita menggunakan whose. Atau pada sesuatu hal orang menikah kepada anaknya bapak si Anu, contohnya gitu. Berarti dia si anak ini punya bapak si Anu. Seperti itu ya. Oh, oke. Biar lebih jelas kita langsung ini. Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Berarti si Anna ini memiliki seorang ayah yang berposisi sebagai minister of the economy. Ya, berarti di sini ada kepemilikan. Oke, saya pikir udah paham ya. Anna is married to a man whose father is the minister of the economy. Oke, nomor 2, contoh nomor 2 biar lebih paham. The man whose car was stolen called the police. Nah, di sini kenapa dia menggunakan whose? Karena di sini yang kehilangan adalah seorang bapak ataupun seorang laki-laki gitu ya. The man whose car was stolen called the police. Oke, mobil siapakah yang hilang? Nah, di sini kita harus mengerti terjemahannya juga. Ternyata ini kepemilikan, di mana mobil ini milik si laki-laki ini. Berarti dia menggunakan whose. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Whom. Nah, tadi sudah saya jelaskan penggunaan whom-nya for people, but it's different ya. Directly follow langsung diikuti oleh I, you, he, she, it, or pronoun ya. Oke, whom is generally used in formal context. Nah, ini pengertian yang beda lagi ya. Berarti ternyata whom juga bisa digunakan untuk formal context ya. Nah, terus whom is used for direct objects. Nah, ingat ya. Jadi whom itu digunakan untuk people atau direct objek langsung gitu ya. Nah, jadi saya berikan pertanyaan seperti ini biar lebih gampang penggunaan whom karena ini kadang membingungkan ya. Oke, to whom am I speaking? Nah, kepada siapakah saya berbicara? Tentunya jawabannya adalah orang. Kadang dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan, ataupun kami, mereka. Jadi tentu dari pertanyaan ini jawabannya adalah pasti orang. To whom am I speaking? Oke, lanjut. Contohnya seperti ini. The person whom you are trying to reach is not available. Nah, di sini langsung jelas ya, diikuti dengan you. Oke, orangnya langsung. Oke. Jadi sangat simple ya. Jadi whom itu indicates or explain or follow by the direct objects. Oke.
Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke penggunaan where. Dari pengertian where kita sudah pasti tahu ya di mana. Berarti it is talk about place, tempat. Oke, we use where for places. Nah, jadi kalau dia menggunakan contohnya kota di mana saya tinggal adalah sangat indah gitu. Bandung di mana tempat saya lahir. Jadi kita menggunakan where. Oke, contoh. Ini contoh saya ambil agak sedikit berbeda biar kalau contoh yang paling gampang nanti kita terlalu mengarah ke situ. Bandung where I work is a beautiful place. Nah, itu terlalu simple ya. Kita masuk dulu ke berikut ini. This is the cage where my dog is born. Jadi di sini yang tempatnya adalah yang ini, the cage ya. Nah, jadi cage ini maksudnya adalah tempat di mana anjingnya lahir. Jadi kita menggunakan where for places. Oke, gampang ya. Nah, when. Kalau when secara umum artinya adalah kapan atau ketika. Kalau kapan berarti jawabannya adalah waktu. Kapan dia lahir, kapan dia pergi. Jadi bisa jadi hari Rabu jam 3, pokoknya dia talks about time. Yes, we use when for time. Okay, for example, that was the day when I got best score in doing speech. Okay, why use when? Because that's the day. Oke. Oke. Nah, setelah kita sudah tadi mengerti penggunaan when, where, who, which, dan whom. Nah, mari kita lanjut untuk biar lebih paham, coba kita jawab ketiga pertanyaan ini melalui menggunakan relative clause. Oke. Milhi is sleeping. Nah, di sini kamu harus lihat langsung. Sebenarnya kita tanpa membaca soal ini, nah pasti tahu jawabannya. Lihat langsung the mattress. Nah, titik-titik is too dirty and old. Lebih tepat di sini jawabannya adalah kita lihat dulu the mattress ini. Which, whom, or who. Kalau who tentunya tidak, karena di sini bukan manusia ya. Kalau what apalagi, kita nggak bahas what. Terus whom, apakah whom diikuti dengan objects atau direct objects ya, or people? Tidak. Jadi lebih tepat jawabannya adalah which. Simple ya. Sebenarnya tanpa kita membaca soal ini, kita langsung lihat ini, langsung ada jawabannya. Oke, nomor 2. The man blanks is eating ramen noodles on the convenience store lives near my house. Nah, di sini jawabannya lebih tepatnya apakah that? Oh, tidak mungkin. Whom? Apakah whom diikuti langsung dengan object for people? No. Who? Who talks about people or human? Apakah di manusia? The man? Of course. Which? Apakah ini benda atau non binatang? Tidak. Berarti jawabannya adalah who. Oke, gampang ya. Next. Mary Korea. Nah, di sini kamu lihat apakah ini nama, benda, atau sejenisnya. Berarti kita harus butuh juga mengenali subjeknya itu seperti apa. Husband worked as a laboratory instructor, was a pioneer in field of radiology. Nah, di sini that nggak mungkin. Whom diikuti husband kan? Lihat dulu husbandnya ini. Who diikuti manakah? Whose diikuti seperti apa? Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah iya, very good. Anda benar. Whose. Karena di sini kepemilikan ya si suaminya si Mary. Gitu ya, suaminya si Mary. Mary Kerr, whose husband worked as a laboratory instructor, was a pioneer in the field of radiology. Ya, tentu ya, karena tadi saya sampaikan kalau kepemilikan itu sesuatu ataupun satu hal yang dimiliki orang atau dimiliki oleh kamu sendiri. Jadi si suaminya ini kan Mary Curie husband, whose husband, suaminya si Mary yang bekerja sebagai instruktur laboratorium gitu ya. Jadi di sini dia menjelaskan si suaminya si Mary. Oke, sepertinya sudah sedikit dimengerti ya penggunaan relative clauses. Oke. Nah, sampai di sini untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk kita tentang relative clause. Semoga bermanfaat. Dan kalau masih bingung, silahkan latihan untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Sampai di sini our
meeting ya, pertemuan. Oke, terima kasih.